Waalaikumsalam, Siti. Apa kabar? Iya, siklus kedua. Di kelas berapa, Mbak Siti? Di kelas 11-1, Pak. 11-1. Siklus pertama kemarin di kelas berapa ya? Iya, 11-1. Oh, 11-1 ya. Oh, memang ditempatkan di kelas 11-1 ya? Iya. Semuanya, jadi tidak pernah mengajar di kelas lain? Ada beberapa kali di kelas lain untuk memenuhi di kelas 9. Oh, iya. Baik. Materinya apa? Materinya tentang mengenal tentang konservasi alam. Materi mau disampaikan berapa menit lagi? Iya. Lupa ya. Metode yang dipakai apa? Praktik pedagogiknya apa? Di situ ada Apa? siswa nanti ada membentuk kelompok, kemudian melihat gambar yang saya berikan pada siswa itu dan membuat contoh judul. Sebentar kok. Saya belum menemukan di sini ya. Praktekonya ada peta. Model pembelajarannya project based learning, betul? Nanti buat apa ini? Membuat ini karya ilmiah di pertemuan terakhir. Project learningnya bentuknya apa? Bentuknya nanti mereka Karya ilmiah apa? artikel. Oh, artikel. Tapi hari ini penjelasannya, nanti berapa minggu kemudian hasilnya dikumpulkan? Iya Pak, sudah Iya. waktunya. Iya, berapa minggu setelah pertemuan hari ini? Karena tidak mungkin kalau langsung. Kurang lebih itu 2 atau 3 minggu Pak. Jadi jangan kurang lebih ya. Nanti pastikan nanti kan mau disampaikan anak-anak tugas ini dikumpulkan 2 minggu yang akan datang paling lambat. Nanti harus tegas begitu jangan. Ya, bolehlah kapan-kapan saja. Iya, hasil. Baik, sudah siap ya? Ya, mari kita ke kelas. Ya. Baiklah, kita mulai pembelajarannya saja hari ini. Teman-temannya yang belum datang nanti biar bisa datang. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau minta tolong yang memikir tolong gitu. Sambil saya cek kehadirannya ya. Yang sakit atau yang izin saja yang dispen diangkat hadir. Arfa, Hamsa, Siti, kemudian siapa? Satu. Yang sakit? Iya. Yang lain? Yang lain. Baik. Kita ulas sedikit pembelajaran yang lalu. Di sini masih ingat nggak pelajaran kemarin itu tentang apa? Menulis drama. Nah, menulis drama berdasarkan cerita pendek. Lalu kita membuat pamflet sesuai dengan membuat pamflet sesuai dengan drama yang diberikan. Di sini sudah paham semua materi tentang drama? Sudah. Ada yang mau ditanya-tanyakan? Karena di sini sudah paham semua tentang materi drama, kita akan masuk ke bab selanjutnya, yaitu menulis karya ilmiah. Di sini ada yang pernah menulis karya ilmiah? Tadi saya dengar ada yang juara. Iya, Aura. Udah pernah menulis karya ilmiah berarti kan? Kemarin judulnya tentang apa? Kemarin judulnya dari cita-cita klasik lahirlah jiwa konsistensi lahirlah kedisiplinan melalui konsistensi. Berarti temanya tentang kedisiplinan. Iya. Nah, di sini
struktur karya ilmiah. Ada yang sudah tahu? Ciri-ciri karya ilmiah itu apa saja? Betul. Coba tema. Judul, pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, terus itu tujuan, rumusan masalah, terus itu yang kedua itu isi itu terdiri dari metode ilmiah, terus itu dan cara proses, bagaimana proses itu bekerja, terus itu menjelaskan secara rinci jadi rumusan masalah yang ingin kita selesaikan. Terus itu yang ketiga itu bab penutup atau berupa kesimpulan dan atau hasil-hasil pembahasan yang telah kita analisis dari proses-proses yang ingin kita ketahui melalui rumusan masalah tersebut. Terus itu yang terakhir itu ada daftar pustaka, yaitu suatu rujukan suatu keilmuan yang ingin kita pelajari dan ingin kita observasi. Beri tepuk tangan dulu. Itu tadi termasuk ke struktur karya ilmiah. Dengan ciri-cirinya ada yang bisa menambahkan? Ada yang mau membantu jawab? Apa tadi? Yang kuat, biar teman-teman dengar. Berdasarkan fakta. Iya, betul. Berdasarkan fakta atau objek. Kalau misalkan itu opini, bisa nggak dibikin karya ilmiah? Bentar ya, saya tulis dulu. Tadi LCD punya saya. Apa ibu? Oh LCD tadi? Enggak. Iya bawa bu, sebenarnya dari TU sebenarnya mau dipakai, Tadi pinjam. cuman nggak bisa, nggak connect bu. Pinjam apa sama tuh? Tadi sama bapak siapa ya bu? Bapak di TU udah izin. Sebenarnya tadi Raika mau pakai konektor, cuman pas waktu dipasang ternyata nggak bisa mati kabelnya. Udah pulangin aja. Masih di ini bu, di kelas bazam, habis ini mau dibalikin. Jadi ada berapa ciri-ciri karya ilmiah? 6. Ada yang tahu arti dari semua ini? Ada yang pernah dengar? Reproduktif, apa itu reproduktif? Berulang-ulang. Artinya melakukan kesalahan secara terus. Kurang tepat ya.
contohnya? Judulnya pindah di depan aja tuh. Coba Dimas tolong dibantu temannya menjelaskan apa itu kata ambigu. Kata ambigu itu seperti kata yang memiliki banyak makna. Jadi kalau dipasangin sama salah satu kata, itu bisa menghasilkan makna yang lain. Kalau dipasangin sama kata yang lain juga, itu bisa menghasilkan yang lain. Jadi kayak itu nggak satu kata, nggak satu makna doang, atau yang lain juga. Betul, beri tepuk tangan dulu. Seperti yang dikatakan Dimas, kata ambigu adalah kata yang memiliki makna ganda atau makna lebih daripada satu. Ada yang mau beri contoh? Coba, kakak. Coba dibantu temannya. Tunggu kepikiran. Ini saya beri contoh satu ya. Misalkan kepala. Apa yang terbayang sama kalian? Kata kepala. Anggota tubuh kan? Kalau misalkan ditambah kepala sekolah, jadi jabatan bukan? Jadi saat menulis karya ilmiah, kata yang kita gunakan itu jangan ambigu. Misalkan kita menggunakan kata kepala, jadi kita harus menggunakan kata penjelas selanjutnya. Apakah kepala yang dimaksud adalah anggota tubuh, atau misalkan kepala pemerintahan, kepala sekolah. Paham? Ada yang mau memberikan contoh lain? Coba. Halo? Buah tangan itu dua kata. Buah itu apa? Ya, makanan. Kemudian ambigunya buah bibir. Apa itu buah bibir? Betul, buah bibir itu omongan. Jadi kalau misalkan kita hanya menulis buah apa itu kan kita tidak tahu. Buah bibir, buah hati, buah tangan, buah-buahan. Jadi artinya lebih dari. Selanjutnya objektif. Tadi sudah dijawab oleh temannya. Apa itu objektif? Berdasarkan fakta. Kalau misalkan saya menulis karya ilmiah, gajah itu kakinya 2. Sesuai tidak? Tidak. Kenapa tidak sesuai? Betul sekali. Jadi saat menulis karya ilmiah kita harus punya fokus masalah yang sesuai dengan keadaan sesungguhnya. Tidak boleh mengada-ngada. Selanjutnya menggunakan bahasa baku. Ada yang tahu bahasa baku itu apa? KBBI. Kemudian kalau menggunakan titik koma dia masuk tidak? Menggunakan bahasa koma. Apa ini? Jadi saat menulis karya ilmiah kita harus menggunakan bahasa baku dan tanda baca yang sesuai. Kalau misalkan saya tulis tanpa ada titik, tanpa ada koma, susah dipahami, susah dimengerti, susah dibaca. Seperti koran. Ya atau tidak? Ya. Selanjutnya sistematis dan metodis. Apa itu sistematis? Terstruktur. Kemudian metodis. Apa itu metodis? Sesuai dengan metode digunakan. Ya, sesuai dengan metode yang digunakan. Metode dalam menulis karya ilmiah itu ada berapa? Dua. Dua. Coba sebutkan apa itu? Kuantitatif
kreatif itu yang angka nggak sih? Iya. Iya, kuanti. Kuanti itu Angka. Nanti itu akan dua sih kualitas itu pemikiran. balik. Iya. Nanti kalian kasih fokus. Berarti pernah menulis karya ilmiah? Belum. Belum. Kemudian tahu dari mana metode Anda balik? Oke, lanjut ke kohesi dan koherensi. Ada yang pernah dengar ya? Kohesi dan koherensi itu hubungan antar paragraf. Jadi hubungan antar paragraf itu harus berhubungan. Misalkan di paragraf pertama kita menjelaskan tentang tumbuhan. Tumbuhan itu hijau tinggi, misalkan seperti itu. Tiba-tiba kita membahas tentang bidung pemerintahan. Ada hubungannya? Jadi dalam menulis karya ilmiah kita harus memikirkan hubungan antar kalimat yang kita tulis. Paham? Dari 6 ciri-ciri ini ada yang mau ditanyakan? Sudah paham? Kohesi dan koherensi. Bentar. Kohesi itu hubungan antar kalimat. Koherensi itu hubungan antar paragraf. Jadi dia lebih besar. Baiklah, karena tidak ada yang bertanya, saya yang bertanya. Bagus, pertanyaannya bagus ya. Dalam karya ilmiah itu boleh menggunakan 2 atau 1. Secara umum itu orang-orang menggunakan 1 metode. Karena dia dari mulai kita mengumpulkan data sampai menganalisis data itu berbeda antara metode 1 dengan metode lainnya. Cuma ada juga yang namanya R&D. Dia gabungan. Jadi bisa menggunakan kedua metode yang ada. Itu biasanya untuk menganalisis penelitian-penelitian sebelumnya. Jadi kita mencari kebaruan dari penelitian sebelumnya. Itu biasanya untuk tesis S2. Cuma S1 ada juga yang enggak. Ada yang mau tanya lagi? Cukup. Kita masuk ke materi selanjutnya. Struktur dari karya ilmiah. Di sini struktur karya ilmiah dibagi menjadi berapa? Mirip tidak sama dramanya. Drama dibagi menjadi berapa?
Kemudian karya ilmiah dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada awalan atau pendahuluan. Apa saja isinya? Judul. Apa itu judul? Apa yang bakal disampaikan? Betul. Judul itu adalah gambaran dari karya ilmiah atau apa yang kita teliti. Jadi saat kita memilih judul, kita harus memikirkan apa saja yang nantinya akan kita perlukan dalam penelitian itu, baik teori, metode, maupun data yang akan kita pakai. Selanjutnya, selain judul ada apa? Selain judul ada apa di bagian awal? Apa tadi? Abstrak. Apa sih abstrak itu? Coba lebih jelas lagi. Ayo, abstrak apa? Nanti saya kasih nilai plus. Abstrak itu isinya kata kunci itu kan di bawah abstrak. Nah, mungkin kayak di apa isi seperti ini apa? Ya, seperti spoiler gitu. Nanti isinya ada apa? Beri tepuk tangan dulu. Ya, kalau di bahasa kalian mirip spoiler, kayak gambaran-gambarannya. Abstrak itu kalau dijelaskan pakai bahasa ini ya, pendidikan. Abstrak itu berisi penggalan-penggalan dari setiap bagian karya ilmiah. Mulai dari pendahuluan, kemudian metode yang kita pakai, sebagian kecil teori, kemudian masalah yang kita angkat itu apa, dan kesimpulan hasil. Jadi abstrak itu sama dengan rangkuman dari awalan sampai akhiran, tapi hanya bagian-bagian kecilnya saja. Paham? Coba diulangi apa itu abstrak. Kayak saya tadi dong, jangan spoiler. Spoiler itu kan bukan bahasa Indonesia. Yang kuat, yang kuat. Terdengar Dimas? Temannya ngomong apa terdengar? Tidak. Terdengar? Tidak. Coba dibantu. Coba dibantu. Apalagi ini Rangkuman karya ilmiah dari awalnya. Terdengar? Apa? Coba dengar. Rangkuman karya ilmiah dari awalnya. Abstrak itu rangkuman karya ilmiah dari pendahuluan sampai ke penutup. Selanjutnya ada apa lagi? Ada yang tahu? Ayo, ada tulisannya. Ada tulisannya di situ. Betul. Pendahuluan. Miss, sorry.
pendahuluan. Apa sih pendahuluan itu? Sebelum itu saya mau tanya, abstrak. Abstrak itu biasanya berapa kata? 350. Dari mana? Dari mana sumbernya? Kan belajar 150 sampai. Jadi yang mana yang benar? 150 sampai 250 atau 100 sampai 400? Iya, 150 sampai 400. Yang tipis-tipis nanti. Jauh ini. Tipis-tipis terus saya pakai dari uang Dari 50 kata. 50 sampai 300. Jadi abstrak itu berisi 200 sampai 300 kata. Lebih atau kurang sedikit tidak? Kita lanjutkan ya ke pendahuluan. Apa itu tadi pendahuluan? Ayo pendahuluan itu apa? Ini lama-lamanya bukan masalah. Bagian Betul. Jadi pendahuluan itu tuh sama dengan bagian awal atau pembuka dari karya ilmiah yang kita tulis. Itu dia berisi garis umum atau misalkan kita mau membahas tentang pohon. Pohon itu umum kan, masih ada pohon jambu, pohon mangga, pohon rambutan. Nah, jadi kita jelaskan dulu penjabaran tentang pohon-pohon itu apa, seperti apa. Kemudian mengerucut ke yang lebih spesifik, apa yang kita fokuskan dalam masalah yang kita tulis. Paham? Selain itu, isi dari pendahuluan ada apa lagi? Betul, ada lagi urusan masalah. Betul. Ada yang tahu nggak urusan masalah itu apa? Pertanyaan penelitian. Itu dari mana? Pertanyaannya kita dapat dari mana? Dari sumber. Rumusan itu didapat dari tujuan kita melakukan suatu ilmiah tersebut. Jadi sesudah ada rumusan masalah, sebelumnya itu kita harus tahu tujuan kita untuk menganalisis suatu karya ilmiah itu apa. Jadi berhubungan nggak tujuan sama rumusan masalah? Kalau misalkan saya membuat penelitian tapi tujuannya ya pengen aja, bisa nggak? Jadi saat kita membuat karya ilmiah, tujuan dan rumusan masalahnya itu harus jelas, harus objektif. Berarti harus ada masalahnya di dunia nyata. Karena kan objektif tadi kita kan. Udah gak fokus ya ini. Kan saya juga jadi ikut upah ini. Udah mulai
Tercemar. Sungainya kenapa? Tercemar. Bedanya sama ini? Coba buat satu contoh judul. Boleh dari sini, boleh dari sini. Ayo, yang berani tunjuk tangan. Contoh judul konservasi alam. Judulnya dari ini, boleh yang Malam. apa mau judul yang baru, yang lebih sekarang banget. Ini dari lihat ini. Ini sungai. Yang ini kita fokus ke yang di bawah. Yang bawah sekarang yang lebih viral apa? Banjir. Dijadikan apa? Selain itu, coba buat judul. Tunjuk tangan, siapa yang berani? Nggak apa-apa, bukan. Dampak penanaman sawit di negara Indonesia terhadap dampak penanaman sawit di negara Indonesia ke depannya. Ini ya siapa ya? Pengaruh perkebunan sawit terhadap deforestasi, hilangnya keanekaragaman hayati dan emisi gas rumah kaca akibat perkebunan. Beri tepuk tangan dulu. Coba sebutkan, kira-kira rumusan masalahnya apa? Oke, berarti rumusan masalahnya tentang pemanasan global. Ya, pemanasan global. Sawit itu mampu nggak sih menggantikan pohon? Kan ada daunnya. Beda. Tapi kan menghasilkan oksigen juga. Dia itu terlalu banyak tapi kan menghasilkan uang. Tapi itu beda dengan misalnya tapi kalau biasa ini kan saya lebih menghubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi sawit itu tidak bisa menggantikan karena fungsinya kenapa? Apa? Contohnya bedanya sawit dengan hutan. Tapi di kebun sawit banyak ular. Pokoknya lalu kalau dengan ini pemanasan global bedanya apa? Ya tadi kan efek sawit, rumah kaca. Suaranya Siklus air. bagus. Coba kelompok sini katanya tadi lagi diskusi. Coba dibantu. Apa
Bedanya apa? Dia tidak menyerap ini cahaya. Tidak apa? Menyerap cahaya. Beda dengan yang lain. Dia kan menghasilkan makanan menggunakan cahaya matahari. Punya stomata sama. Dia berfotosintesis juga. Iya. Tumbuhan. Dia ada sesuatu zat yang ada di sawit itu nih. Ada yang di sawit. Saya bantu jelaskan ya. Kenapa hutan sawit tidak bisa menggantikan dengan hutan yang ada, seperti hutan tropis yang ada di Indonesia? Karena pohon sawit itu tidak ditanam rapat seperti hutan kita. Hutan kita itu daunnya banyak, jadi kayak misalkan di sini daun, di sini daun lagi, jadi dia bertumpuk-tumpuk sehingga melindungi atmosfer kita, oksigen. Sedangkan sawit dia kan jaraknya jauh, pohon daunnya dikit. Nah, itu yang membuat semakin paham karena oksigen semakin Berarti kalau dia sawit tipis, dia kan nanti dari kayak itu dia semakin tinggi. Terus juga daunnya itu kan semakin panjang guys. Nah, terus juga daunnya semakin banyak. Berarti kalau nggak kita potong daunnya itu nggak masalah, kan sama aja. Kayak gunanya kayak jumlahnya tetap berbeda. Sawitnya tidak berubah. Tumbuhan sawit yang diselangi dengan tumbuhan lain. Contohnya, singkong sama ini. Singkong sama ini. contoh Kalau dia masih kecil cocok guys. Kalau dia masih kecil cocok, karena air pas itu pas sawitnya masih kecil, dia singkongnya dia tumbuh guys. pengalaman tak? Dia ditanamnya bagus nggak? Bikin subur nggak? Bisa nggak dia sama kayak hutan? Hutan itu kan dia akarnya kuat, bisa. Tapi kan kita yang tahu dari perkebunan, tahu tentang perkebunan pasti yang beda. Kan kita hubungan dengan konservasi alam. Jadi walaupun hutan itu diganti sawit yang diselingi dengan tanaman lain, itu belum bisa menggantikan hutan karena dia pengaruhnya nggak sederhana itu. Memang iya, sawit bisa diselingi dengan tanaman-tanaman lain seperti pisang, kemudian tanaman-tanaman seperti cabai dan sayur-sayuran. Singkong saya belum pernah coba. Kalau dia masih kecil, Kalau masih kecil, kalau sudah besar, kalau sudah besar ikannya sama dari Jawa. daun. Pisang itu bisa dia walaupun sawitnya sudah besar, pisang tetap bisa ditanam bareng dengan sawit. Itu dia membantu tanamnya semakin subur, menjaga kelembapan. Kita buat satu lagi ya. Satu lagi. Ini siapa? Gambar apa ini? Bukan ya, ini saya ada di Google. Bukan kota. Ini ada hubungannya juga. Coba buat satu. Ikan sapu-sapu. Ini juga lagi viral. Yang disalahin siapa? Ikan sapu-sapu. Iya kan lagi viral Kak? Ya. Yang rusak apa? Yang Sistem di penyebabnya apa? Yang salah sebetulnya
Pembahasan. Ada dua. Pembahasan. Metode penelitian. Kajian. Landasan. Coba sebelum metode apa? Landasan teori. Landasan teori. Tinjauan usaha. Terbaca tidak? Terbaca tidak? Apa yang bagian dari isi itu ada apa saja? Tinjauan pustaka atau landasan teori itu berisi apa? Berisi teori yang melandasi, kemudian apa? Pembahasan. Jadi, landasan teori ini ada hubungannya tidak dengan metode. Apa hubungannya? Coba yang lebih kuat, temannya tidak dengar. Temannya tadi menjawab, jika landasan teori tidak sesuai dengan metode, itu namanya bukan karya ilmiah karena tidak terstruktur. Setuju? Setuju. Kenapa setuju? Coba mau menambahkan nggak? Landasan teori itu apa hubungannya dengan metode? Itu kan mereka jadi satu di bagian isi. Hubungannya apa? Landasan teori dengan metode. Tidak ada yang menambahkan. Oh, teori itu kan kerangkanya nih. Nah, untuk kita bisa paham gimana sih fenomena-fenomena yang ada di kerangka itu terjadi, kita butuh yang namanya menganalisis. Jadi menganalisis itu menunjukkan kemajuan metode. Saya jelaskan ulang ya. Hubungan antara landasan teori dengan metode. Jika teori yang kita gunakan tidak sesuai dengan metode, itu kita tidak mendapatkan hasil yang sesuai. Misalkan, teori kita tentang konservasi alam. Kita meneliti alam itu bagaimana. Tapi ini metodenya kamu mau ke sana? Maksudnya udah mau ke sana? tidak ke situ. Yang seharusnya konservasi Oh alam ya udah, itu coba aku tanya dulu. lebih ke arah deskriptif. Berarti metode apa tadi? Ada juga yang menggunakan angka. Seperti misalkan langsung dimulai apa menghitung nunggu bapak jumlah langsung dimulai aja Kak. lahan Terima kasih gundul ya. Video ya? Iya, udah di kelas jumlah. di kelas Kalau 10 pengaruh ini. itu mereka menggunakan Lima di bawah ya? Apa saya aja yang sana? coba ulangi Kita sama datang tadi apa bisa. tadi? Saya lagi nge-WA guru yang mau dipakai jam terakhir. Langsung aja ya Pak. Terima kasih. Bisa bedain nggak? Judul yang cocok untuk pada dan Mana? mahasiswa. Dengerin aku. Gimana bedanya? Katanya langsung dimulai aja. Judul dan judulnya. Misalnya ini bisa menggunakan foto musik aja. Ya, jangan lupa di videoin. Oke, general.
kualitatif dan kuantitatif. Jadi, jika judulnya itu pengaruh, itu dia biasanya berisi teori atau pemikiran mendalam. Metode apa tadi? Satu. Ini tadi saya udah beri ini loh. Yang berisi pemikiran mendalam itu berarti metode Kualitatif. Tapi kalau perbandingan, Kuantitatif. karena ada yang Bandingkan. itu kan perbandingan. Oke, kita lanjut ya. Pada bagian metode ini isinya apa saja? Ada yang tahu? Apa? Batasan ilmiah. Itu namanya apa? Kerangka berpikir. Kalian gimana? Di bayangan kalian kerangka berpikir itu seperti apa? Kerangka lagi mikir. Coba ada yang tahu nggak kerangka berpikir itu seperti apa? Kerangka berpikir itu mirip seperti struktur organisasi. Ada yang tahu struktur organisasi? Ada bagian atas. Biasanya kalau sekolah, kepala sekolah, kemudian di bawahnya ada. Nah, kerangka berpikir itu seperti itu. Jadi bagian penelitian kita itu kita tulis pada kertas. Misalkan saya kemarin meneliti tentang gaya bahasa. Gaya bahasa itu ada macam-macam. Kemarin itu saya memilih gaya bahasa pertentangan. Jadi di atasnya gaya bahasa pertentangan, kemudian di bawahnya itu jenis-jenis gaya bahasa pertentangan. Jadi dia di bawahnya ada banyak. Paham? Jadi kerangka berpikir kita dapat dari selanjutnya di bagian metode ada apa lagi? Teknik apa? Kemudian ada analisis data. Kan habis pengumpulan data kita analisis datanya. Kita lanjut ke bagian akhir. Bagian akhir ini paling gampang, ada yang tahu nggak? Ini apa aja? Kesimpulan dan hasil. Hasil itu hasil itu masuk ke sini. Simpulan itu apa sih? Bedanya sama abstrak? Sekarang dia spoiler nih, kalau kesimpulannya nggak spoiler lagi. Ya udah aku tahu ya kita. Capek, saya juga capek. Oke, saya jelaskan singkat aja ya. Abstrak itu tadi kan ringkasan dari awal sampai akhir. Kemudian simpulan itu isinya adalah jawaban dari rumusan masalah. Selanjutnya daftar pustaka. Ada yang belum tahu daftar pustaka itu apa? Jadi Cina dong. Sumber-sumber apa? Kamu apa? Kutip. Tanda kutip. Ya betul. Daftar pustaka itu berisi data-data
Misalkan kita tulis menurut Sutejo 2005 apa dia mengatakan seperti apa, itu harus ada di daftar. Dan itu biasanya dalam penelitian itu maksimal berapa tahun rujukannya? 5 tahun kalau berapa kali? 5 tahun dari Sekarang. sekarang. Jadi kalau 5 tahun dari sekarang berapa? 2000 berapa? Apa sih? Belum ditulis dong. Oh iya benar. Kan rujukan. Di 2021. 2000 berapa? 2003. Udah capek banget kita bandingin deh. Kemudian yang terakhir lampiran. Lampiran ini isinya apa? Gambar selain gambar emang lampiran gambar macam lampiran itu bisa berisi data besar atau gambar-gambar saat kita melakukan penelitian. Misalkan kita penelitian langsung di alam, kita meneliti sungai, kita foto sungai. Misal kalau kita mau eksis budaya, biar lebih objektif, biar sesuai dengan apa yang ada di lapangan, itu kitanya boleh juga ikut, tapi kitanya yang nggak gaya kayak selfie gitu. Misalkan kita lagi pegang tanamannya di foto kayak gini. Bukan kita eksis tapi budaya. Dari di sini ada yang mau ditanyakan yang belum jelas? Pernah dong. Kan udah lulus S1, pernah bikin skripsi. Kan keren ini. Selain itu juga pernah tulis artikel tapi nggak dipublish. Jurnal itu artikel yang sudah dipublish. Itu namanya artikel kalau belum dipublish. Tapi kalau sudah dipublish namanya jurnal. Dicetak atau tidak ya sama aja. Gimana? Di ini bisa dicari di Google Scholar atau Google biasa. Nanti misalkan kita tulis penelitian kita misalkan tentang pengaruh lingkungan terhadap misalkan gini ya, kita menulis artikel kemudian kita publish, gimana caranya kita tahu kalau itu sudah dipublish? Itu selain kita membuka jurnal tempat kita publish, kita juga bisa mencari di Google judul yang kita analisis itu, yang kita teliti, masukin ke Google, nanti dia keluar. Paham? Kalau ini saya minta kalian dipublish, oke duit ya? Iya. Tidak mungkin. Mahal. Kan ada yang gratis. Yang tidak, yang bersinta kan nggak bayar. Yang asik, yang ada sinta. Sinta satu gimana? Berapa juta itu? 16. Setuju nggak kalau dipublish di sinta satu? Kalau meneliti Gini ya, kalau kita mau publish itu ada jurnal yang sudah Sinta dan yang belum. Sinta itu maksudnya seperti sudah diakreditasi gitu. Kalau Sintanya sudah tinggi, misalkan Sinta 1, itu berarti akreditasinya sudah A, A-nya besar. Kemudian kalau dia di bawahnya seperti Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4 itu berarti kelasnya di bawah. Harganya juga bervariasi. paling bawah sih Iya, karena yang paling bagus seperti misalkan mau masuk nih di sekolah unggulan, sekolah favorit, biasanya swasta, bayarnya mahal. Ini kalian nanti menulis karya ilmiah. boleh nggak
Nih, bab 6 nih. Yang terakhir, menyajikan karya ilmiah. Jadi kalian menulis karya ilmiah. Mau dipublish apa enggak? Tapi nggak boleh joki. Tulis tangan nggak? Kelompoknya mau yang kemarin atau diganti? Kalian berapa orang? Yang lain kan masih ada yang 4. Ya jadi kalian mau kelompok kemarin atau diganti? Kalau diganti, kalian tambahin Jelasin aja lah mas. Gak apa-apa ya orang kemarin aja. Ingat kan nama kelompoknya? Kemarin ada yang ngecek saya berapa jumlah kelompok? Saya ingat kemarin. Nggak ingat namanya? Nggak ingat nama jadi yang kerjain terus nih. Jadi kelompoknya yang kemarin kalian boleh mulai cari referensi-referensi bacaan dari sekarang. Temanya konservasi alam. Iya. Apapun itu yang berkaitan tentang alam. Bisa kerusakan alam, globalisasi, pemanasan global, ada alam. Penggunaan hutan, pembuangan limbah sembarangan, MBG. MBG masuk lingkungan nggak? MBG masuk ke lingkungan nggak? ya betul. Bisa masuk MBG, bisa masuk ke konservasi alam. Berarti pembuangan limbahnya, kemudian kalau itu biasanya pembahasan sains. Bisa kalau misalkan berlebihan. Jauh ya. Kalau mau yang lebih up to date ya yang lagi viral-viral sekarang, ikan sapu-sapu, kerusakan hutan, tambang ilegal, sawit. Oke, di sini ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita akhiri pembelajaran, ada yang mau ditanyakan? Nggak boleh, karena dia nggak up to date. Berarti masih ada 1 minggu. Ini sampai semester akhir semester ini ya? Iya. MBG sudah paham semua berarti kan? Perhatikan. Paham? Bisa? Menulis artikel? Kalau gitu Iya. sebentar ya. Sebentar ya. Kalau begitu karena jamnya juga sudah selesai, saya akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat Siti? Gimana perasaan tampil kemarin? Ibu ada di ruangan dengan Pak Marno.
kemarin itu saya rasanya malah lebih tegang daripada waktu yang pertama Ibu. Kenapa? Karena di situ saya ngerasa kayak lagi kurang fit gitu Bu badannya. Nggak seperti biasanya. Kalau memang kerasa agak tegang, apa yang rasanya yang diinikan? Perasaan waktu tampil kurang atau bagaimana? Iya, waktu tampil di depan kelas itu penyampaian materinya tuh kurang karena saya juga belum terlalu menguasai materi itu Ibu. Belum menguasai. Iya. Lain-lain? Sudah cukup sih Bu. Ya. Kalau kemarin Ibu lihat persepsi kesiapan kelas sudah cukup, ya, udah bisa lah, ya. Kemudian menyampaikan juga tujuan pembelajaran kita. Nah, kemudian yang mau Ibu koreksi ini, walaupun tadi kata Nur penyampaian materi kurang pengembangannya, ya, kurang pengembangannya, tapi itu udah Ibu anggap cukup itu, ya. Cuman yang Ibu lihat di sini yang kelihatan betul, metode yang digunakan nggak sesuai dengan modul ajar. Nggak sesuai dengan modul ajar, ya. Di situ Nur Ibu lihat terlalu banyak bicara, ya. Jadi jam yang dipakai metode di sini wawancara, observasi, analisis teks, penulisan terbimbing, presentasi kelompok. Sementara Nur sendiri ngomongnya panjang lebar, ya. Makanya ditulis metode ceramah tanya jawab. Nah, yang tertera di dalam metode yang ada di dalam modul ini. Nah, kemudian Nur pakai media, tunjukin kan ini, itu kaitannya kemana? Ada beberapa gambar yang Ibu lihat nunjukin ke siswa ini, itu apa? Tujuan pembelajaran, materi intinya apa? Tentang apa? Tentang konservasi alam. Konservasi alam. Menulis apa? Karya ilmiah. Konservasi alam yang menjadi pembicaraan tentang karya tulis kan? Nah, harusnya Nur itu menyiapkan contoh karya tulis. Harusnya tentang karya tulis yang dicontohkan. Tapi nggak apa-apa media yang dituju konservasi alam tuh kemarin ada beberapa contoh, Ibu lupa nulisnya. Apa aja contoh yang dikasih ke anak yang gambar-gambar itu? Contoh-contoh yang saya berikan itu ada gambar-gambar lingkungan yang lingkungan seperti di pinggir jalan itu ada sampah, kemudian ada juga lingkungan di depan rumah yang bersih, di taman bersih, kemudian hutan yang masih asri, ada juga hutan yang gundul, kemudian pencemaran sungai, ada juga sungai yang masih bersih. Nah, kemarin kan di kelas itu ada perwakilan memang dari sekolah ya yang juara kan karya tulis. Nah, kalau dia ngerti itu, belum tentu yang lainnya nyambung. Apa aja bagian yang harus kita tulis dalam karya tulis itu ada mungkin ayah nggak tahu. Jadi maunya Nur buatkan contoh sederhananya, misalnya pembuka, isi, penutup, atau ada perinciannya, latar belakang, tujuan, segala macamnya. Dibuat secara itu aja, dibuat atau difotokopikan, dibuat ringkes aja. Penjabarannya nggak usah ditulis semua. Ini loh nak bagian-bagiannya. Kalau untuk misalnya nih konservasi alam, dia tentang sampah. Nah itu judulnya apa? Topik dengan judul. Bisa topik dengan judul, bisa topik aja, bisa judul aja. Nah, dikasih contohnya. Ini enggak, hanya nunjukin begini. Padahal titik beratnya materi tentang karya tulis. Nah, Nur hanya menampilkan contoh-contoh yang untuk dijadikan pembuatan karya tulis. Tapi contoh karya tulisnya nggak dikasih tahu. Nah, harusnya ada contoh karya tulis sederhana. Makanya seperti yang Ibu bilang tadi ke teman-teman yang lain, kalau untuk memberikan contoh ke siswa itu nggak mesti harus satu anak satu baris per bangku, itu satu cukup. Jadi anak bisa tahu loh, anak mengenal, oh ini loh untuk karya tulis yang sederhana aja, ya. Hanya untuk sebatas mereka tahu, oh ini poin tertentu, yang ini yang nggak boleh dilewatkan di dalam karya tulis. Itu mestinya. Memang anak kelas 2 dari dulu walaupun materinya di kurikulum 13 dan kurikulum Merdeka ini sama-sama karya tulis, karena mereka di kelas 3 buat karya tulis.
walaupun di dalam materinya nggak ada, tapi mereka ada untuk kegiatan keluar studi banding, nanti mereka pulangnya buat karya tulis. Nah, jadi mereka nggak ada materi khusus untuk karya tulis, walaupun sebenarnya di materi kelas nggak ada, cuma di dalam pembahasan untuk soal-soal disinggung. Nah, cuman tujuannya kita memberikan literasi wajib karena materinya ada, makanya anak harus dikenali loh contohnya. Jadi itu aja koreksi itu, ya. Jadi harusnya berikan contoh ke anak. Jadi Nur kemarin udah bagus ngasih contoh. Oh ini loh konservasi alam ini. Pak, terus apa lagi kemarin? Nah, itu ada yang lingkungan bersih dan lingkungan yang kotor gitu. Nah itu, nah jadi kalau misalnya nanti anak membuatkan karya tulis, artinya yang kaitan dengan itu kan. Nah jadi harusnya ada contohnya tentang itu. Jadi anak udah dapat gambaran, oh ini loh untuk karya tulisnya. Kalau yang satu yang sudah ikut lomba yang dia menang, dia udah paham. Buktinya dia semua yang jawab kemarin. Iya, kemarin sempat saya hentikan, tolong jangan jawab dulu. Nah biar yang iya, lain. karena dia memang udah juara. Nah sementara yang lain belum. Walaupun sebenarnya mungkin ada beberapa udah tahu, tapi mereka belum mengenal betul bagian-bagiannya gitu. Ya, itu untuk pemberian materi. Nah untuk yang metode tadi harusnya sesuai Nur. Ini kan di sini metodenya ini surat pendapat, wawancara. Nah untuk apa yang ditulis? Sementara yang dipakai ini, ya. Makanya ditulis biar ibu tahu. Metode ceramah tanya jawab. Sementara yang ditulis ini. Nah analisis teks apa ini kan nggak ada. Nah, terus ini juga pemanfaatan digital, menayangkan video kan nggak ada. Iya. Nah, ini makanya ditulis. Ya. Jadi apa yang kita siapkan itulah yang nanti yang kita tampilkan. Jadi kalau umpamanya kita mau menampilkan sesuatu di depan kelas sesuai dengan misalnya metode, kalau nggak ada ya jangan diadakan di sini. Kemudian untuk yang ini juga gitu, kalau nggak ada nggak usah langsung diedit aja. Nah, ibu paham lah, ini semuanya kan diambil ya, dicubit dari punya orang kan gitu, nggak apa-apa, ibu maklum ini. Cuman Nur artinya harus ini juga apa paham. Nah, ini nggak boleh diambil, malah ini malah buat nyalain kita jadinya. Kita membawa ke kelasnya nggak pakai ini ada, ya. Ini aja koreksi. Nah, itu aja. Jadi untuk siklus 3 nanti ada perbaikannya. Untuk RPP disiapin. Ibu mintanya untuk besok pagi sebelum berdiri di depan kelas udah ke ibu semua. Ya bazam ya, semuanya juga semua pokoknya. Jadi sebelum tampil RPP-nya, modul ajarnya lah gitu, udah ke ibu gitu. Jadi jangan nunggu besok harinya baru ngasih gitu. Ya. Nah, Ini gitu. punya saya ada 2 pertemuan ibu sekaligus. Jadi Oh yang ini, kemarin saya masuk pertemuan pertama di Ini kan? Kamis, ini kan yang ini kan? Oh gitu, jadi pasti pakai ini. Ini nanti saya revisi terus saya ini lagi. Nggak usah direvisi. Nggak usah direvisi, ini kan untuk koreksian ibu. Ininya. Iya. Ini nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi kalau ini direvisi, koreksi ibu dia di jadinya seperti nggak ada nanti. Ya, ini ibu sementara aja nih, nanti ibu yang pakai pena ini. Ya, itu aja. Ya, nah, itu aja cukup. Nanti untuk sekolah juga ada peningkatan. Jadi kalau yang di 10.1 ini naik dikit, jadi ke atasnya udah lebih baik. Gitu. Ya, nah, semangat. Terima kasih. Bu. Iya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan dulu. Bagaimana perasaannya? Perasaannya cukup tegang Pak. Ini masuk materi yang baru gitu. Jadi anak-anak juga belum paham. Baru cukup berat ya. Meskipun begitu, apa yang menurut Mbak Siti sebagai sebuah keunggulan dari praktik pembelajaran Mbak Siti tadi? Kalau dari keunggulannya itu Pak, kurang lebih saya sudah cukup menguasai sedikit banyaknya tentang materi yang saya sampaikan. Ya, kalau kelemahannya? Kelemahannya ini mungkin penyampaian saya dan materi ini karena masih baru, jadi anak-anak itu masih kurang familiar. Ya, baik. Saya tadi juga sempat mengamati proses pembelajaran pada
pendahuluannya itu bagus lah, pembukaannya ada persepsi, ada juga menanyakan kabar tadi ya, hanya lupa tidak mengajak berdoa, atau dimaknai bahwa berdoa itu hanya pada jam pertama saja mungkin ya, sehingga yang bukan jam pertama tidak perlu berdoa lagi. Ya, sesungguhnya berdoa ya setiap mau memulai. Mungkin kalau yang di jam pertama itu bersama-sama keras, yang berikutnya mungkin ya dalam hati saja. Itu pembukaan pelaksanaannya. Kemudian ada beberapa catatan saya ini. Medianya, apa tadi media kembali? Gambar, Pak. Iya, gambar. Dan gambarnya juga menurut Mbak Siti, siswa yang paling jauh dari Mbak Siti bisa melihat gambar itu dengan jelas? Kurang. Iya. Jadi meskipun dengan gambar sebetulnya akan lebih bagus jika itu ditayangkan. Jadi bisa kita menayangkan video, menayangkan gambar melalui proyektor, itu kan jauh lebih menarik daripada hanya gambar-gambar seperti tadi ya. Itu. Kemudian saya lihat masih banyak menulis tadi di papan tulis. Padahal sesuatu yang di papan tulis yang Anda tuliskan tadi akan lebih menarik jika disiapkan. Saling dia kemudian ditayangkan menggunakan proyektor. Bahwa tadi penguasaan materi sebagai bagian yang kuat. Tapi saya ada sedikit catatan tadi ketika menjelaskan metode penelitian dan pengembangan R dan D itu ada beberapa hal yang tidak meyakinkan. Jadi penguasaan materi khususnya ini untuk penjelasan R dan D dan penjelasan kohesi dan koherensi itu perlu lebih dikuasai dan dijelaskan lebih rinci lagi. Karena tadi sudah disadari ini materi baru bagi siswa juga cukup berat, sehingga harus rinci dengan bahasa yang operasional yang mudah dipahami menjelaskannya supaya tidak salah pengertian. Penggunaan bahasa meskipun sudah berkurang dari siklus 1, tapi masih banyak di penggunaan bahasa ragam percakapan, bahasa tidak formal sehari-hari gitu. Dan saya dengar ada spoiler ya, spoiler apa tadi disampaikan? Iya, Apa itu spoiler? itu tadinya kan anak-anak yang menyampaikan spoiler, kemudian agar lebih dekat dengan anak saya ikut Ikut ya, ya. Tapi boleh diulas. Misalnya kalau guru bahasa Indonesia, anak-anak ya spoiler itu kalau dalam bahasa Indonesia ini loh. Jadi mereka menyadari dari semua yang digunakan itu sudah dipahami dengan baik. Tadi ada siswa berkomentar yang berada di luar fokus materi. Tadi Mbak Siti sebagai guru terpancing menanggapi itu gitu, dan agak lama waktunya. Jadi saran saya kalau ada komentar yang tidak sesuai dengan materi pembelajaran hari itu, komentari dengan bijak bahwa itu tidak sesuai. Tapi dengan bijak, oh itu tidak sesuai, tidak bermutu, tidak boleh mengatakan seperti itu ya. Sama dengan yang lain dan dengan siklus 1 masih terdapat beberapa siswa yang ngobrol sendiri dan tidak ditegur. Ya, meskipun sudah berkurang cukup banyak dari siklus sebelumnya. Beberapanya sudah ditegur, tapi beberapanya karena Ibu Siti sibuk menulis sendiri di papan tulis, dia tidak mengamati anak yang ngobrol tadi. Bahkan ada yang duduk paling depan, duduk paling sempat menghadap ke belakang. Itu tadi anak yang dekat pintu itu kan ada yang duduknya menghadap ke belakang. Belum pada sesi diskusi. Pada saat guru masih menjelaskan, ada yang menghadap ke belakang dan itu tidak ditegur. Meskipun didekati, tapi tidak ditegur secara langsung, sehingga siswa juga tidak menyadari keliruan. Penutupnya cukup, penutupnya bagus, sudah ada upaya refleksi, ada evaluasi, memberi motivasi. Jadi demikian Mbak Siti, alhamdulillah dari
baik dari